alternatif jaringan optik FTTX. Secara umum, sistem jaringan FTTX yaitu jaringan lokal berbasis fiber optik, di mana dalam sistem ini terdapat dua buah atau lebih perangkat aktif, di mana satu perangkat aktif yang dipasang di sisi sentral berfungsi untuk mengubah sinyal elektrik menjadi sinyal optik, dan satu perangkat lagi dipasang di dekat pelanggan atau disebut dengan titik konversi optik atau TKO, yang berfungsi untuk mengubah kembali dari sinyal optik menjadi sinyal elektrik. Daerah di mana para pelanggan terhubung dengan suatu TKO disebut daerah akses fiber atau DAF. Terdapat jaringan lokal akses tembaga, terbagi menjadi 4 segmen daerah cakupan, yaitu yang pertama, daerah cakupan sentral, yang kedua, daerah cakupan rumah kabel atau RK, dan yang ketiga, daerah cakupan titik pembagi atau DP atau DP, dan yang keempat yaitu lokasi pelanggan IKR atau IKG. Standar teknologi jaringan FTTX terdiri dari standar sistem jaringan FTTX dan standar pendukung jaringan FTTX. Standar sistem jaringan FTTX. Standar sistem FTTX ini adalah suatu aplikasi sistem teknologi yang dipakai pada jaringan akses fiber yang meliputi Passive Optical Network dan Active Optical Network. Standar pendukung jaringan FTTX. Standar pendukung jaringan FTTX adalah suatu aplikasi instalasi yang dipakai dalam jaringan akses fiber yang meliputi kabel optik single mode closed tube, kabel optik single mode single fiber, dan kabel optik single mode. Passive Optical Network atau PON. Sistem PON memiliki dua buah perangkat aktif, yaitu yang pertama, Optical Line Termination atau OLT yang dipasang di sisi sentral. Yang kedua, Optical Network Unit atau ONU atau Optical Network Terminal atau ONT yang dipasang di dekat lokasi pelanggan atau di lokasi pelanggan itu sendiri. Hubungan kabel optik pada PON yaitu point to multipoint, sehingga satu perangkat OLT dapat melayani beberapa pelanggan pada lokasi berbeda melalui beberapa ONU atau OLT. Modus aplikasi jaringan akses fiber. Perbedaan letak TKO menimbulkan modus aplikasi FTTX yang berbeda-beda. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan modus aplikasi ini. Antara lain, yang pertama, densitas pelanggan untuk saat ini dan masa mendatang. Yang kedua, jenis layanan yang diperlukan saat ini dan masa mendatang. Dan yang ketiga, yaitu teknologi yang dipilih saat ini untuk layanan broadband menggunakan Ethernet, ADSL, atau VDSL, atau Full FTTH. Dan berikut ini merupakan modus aplikasi FTTX. Yang pertama ada Fiber to the Building. TKO terletak di dalam gedung atau tersebar di beberapa lantai. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKG. FTTB dapat dianalogikan dengan daerah catu langsung atau terminal blok. Yang kedua, ada Fiber to the Zone. TKO terletak di luar bangunan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa kilometer. FTTZ dapat dianalogikan
sebagai pengganti RK. Yang ketiga, Fiber to the Curb. TKO terletak di luar bangunan. Terminal pelanggan dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga hingga beberapa ratus meter saja. FTTC dapat dianalogikan sebagai pengganti distribution point. Yang keempat, yaitu Fiber to the Home. TKO terletak di dalam rumah pelanggan. Terminal dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor atau IKR hingga beberapa meter saja. FTTH dapat dianalogikan sebagai pengganti roset. Yang kelima, yaitu Fiber to the Tower. TKO terletak di dalam shelter daripada tower. Terminal Equipment System GSM atau CDMA dihubungkan dengan TKO melalui kabel tembaga indoor hingga beberapa meter saja. Pengenalan GPON. Untuk memenuhi kebutuhan layanan broadband dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai pilihan teknologi. Apakah itu menggunakan media wireless atau wireline? Bila menggunakan media wireless, kita dapat memakai pilihan 3G, 4G, Wi-Fi, WiMAX, atau radio IP. Sedangkan, bila kita menggunakan media wireline, kita dapat memilih melalui berbagai alternatif, yaitu FTTH, DSL, powerline, atau kabel modem. Pertumbuhan broadband masih terus tumbuh. Dari laporan Ovum, khusus di Asia Pasifik, jumlah pelanggan broadband sampai akhir tahun 2011 mencapai 236 juta. Teknologi DSL masih menjadi paling besar dalam hal pilihan teknologi wireline broadband. Teknologi perangkat aktif yang digunakan di jaringan FTTH salah satunya adalah GPON, Gigabit Passive Optical Network. GPON merupakan pengembangan dari BPON yang mampu mengirimkan berbagai layanan melalui satu core fiber optik. Bila dari standarisasinya, GPON mengikuti ke standar yang dikembangkan oleh IEEE yang disebut GPON. Di Indonesia, mayoritas operator memilih mengoperasikan GPON sebagai pilihan utamanya. Telkom sebagai operator terbesar broadband di Indonesia juga memilih GPON sebagai platform teknologi aktif FTTH ini. Beberapa pengembangan yang terdapat pada teknologi GPON. Yang pertama, teknik enkapsulasi data informasi menggunakan metode GEM, yaitu GPON Encapsulation Method. Dan yang kedua, yaitu pengembangan standar keamanan pengiriman paket AS antara OLT dengan ONU dan ONT. Yang ketiga, yaitu data rate yang dapat dikirim meningkat dengan mode pengiriman asimetrik menjadi 2,4 GB per second downstream dan 1,2 GB per second upstream atau simetrik 1,2 GB per second. Konfigurasi GPON. Konfigurasi GPON terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, OLT, Optical Line Terminal, merupakan perangkat utama terpasang di sisi sentral. Yang kedua, ODN, Optical Data Network, merupakan perangkat fiber optik yang meliputi ODF, ODC, OPD, slither, dan lain-lain. Yang ketiga, ONT, Optical Network Terminal, merupakan perangkat aktif di sisi pelanggan. OLT biasanya diletakkan di central office, sedangkan ONT atau ONU
diletakkan di sisi pelanggan, customer side. Gambar detail di sisi pelanggan, di mana ONT atau ONU diintegrasikan dengan AP, yaitu Access Point Wi-Fi. Layanan GPON. GPON mampu memberikan layanan triple play, yaitu yang pertama voice, yang kedua video atau IPTV, yang ketiga datacom. Voice. Bila kita memberikan layanan voice via jaringan FTTH GPON, maka layanan voice dapat diberikan melalui yang pertama, hotspot pada ONT dengan antarmuka FXS RJ11. Yang kedua, dengan POTS ini maka telepon yang digunakan berupa telepon analog, telepon biasa. Interface yang digunakan antara analog phone dan ONT berupa RJ11. Yang ketiga, SIP atau H.248 PON atau RJ45. Dan yang keempat yaitu dengan protokol SIP atau H.248, maka terminal yang digunakan berupa IP PON. Interface yang digunakan antara IP PON dan ONT berupa RJ45. Video atau IPTV. Untuk layanan video atau IPTV dapat dicapai dengan menggunakan dua opsi, yaitu interface RF dan interface Ethernet. Dan yang terakhir yaitu datacom. Untuk layanan komunikasi data, maka interface yang digunakan adalah RJ45. Cukup sekian materi pada video kali ini. Stay safe everyone. See you next time.